luar biasa, amin saudara. Sebuah kasih karunia yang luar biasa. Saudara dan saya bisa hadir di tempat ini bersama-sama untuk memuji Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya berkat Tuhan juga akan dicurahkan bagi setiap saudara yang menyaksikan live streaming di rumah. Puji Tuhan. Mari saat ini kita sama-sama datang untuk menyembah Tuhan. Inilah setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Membawa kerinduan hati kami yang terbaik, yang terindah. Kami mau persembahkan bagi Engkau. Saat pagi ini Tuhan kami datang untuk memuji dan menyembah. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kuasa-Mu akan mengalir, pengurapan-Mu akan mengalir. Dan kami melihat kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang siap untuk diberkati katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kasih tangan kepada kiri kananmu, katakan Tuhan mengasihimu. Haleluya, Yesus kita baik dan luar biasa, amin. Mari kita sama-sama datang untuk memuji Dia. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, katakan membawa hidupku, membawa hidupku.
syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia itu Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai hidup kita. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Aku akan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau
Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Ketika kami masuk dalam hadirat-Mu, kami percaya roh kami diperbaharui. Urapan baru terjadi dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk hidup sebagai anak-anak Allah, yang taat akan kebenaran firman, yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Dan hamba-Mu Tuhan, siap Kau pakai untuk bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu sendiri pada setiap kami di sini Tuhan. Berbicaralah Tuhan, perbaharui lirik Tuhan, lawat kami Tuhan, jamah kami satu persatu yang ada di tempat ini, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya berkata, Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Mari kita buka Matius 14 ayat 13 sampai 21. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Sudah ketemu? Sekali lagi yang ketemu katakan ehem. Oke. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Saya akan bacakan. Itu ciri khas saya. Bukan amin. Sekali lagi ehem. Oke, udah ketemu semua. Matius 14 ayat 13 sampai 21, Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, perkenalkan nama saya Pendeta Yopi Cahyadi. Saya dari Sosok. Saya nggak yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini kenal saya, karena sudah 1 tahun saya tidak berkhotbah di tempat ini. Ya, sebenarnya nggak sengaja khotbah di tempat ini. Beberapa hari yang lalu saya hubungi Ibu Lia, saya mau ke Sambas, mau cari kursi rotan. Saya mau mampir ke gereja ini. Akhirnya saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan pagi hari ini, dan setelah itu pulang kembali ke Sosok. Ya. Dan saya percaya ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Ya, semakin hari bukannya semakin krisis ini akan berakhir, tetapi semakin tidak ada kepastian. Ya, resesi kuartal keempat ini bulan September sampai Desember itu pasti, ya, di mana tingkat pertumbuhan ekonomi bukan lagi nol, Bapak Ibu, tidak lagi positif, tidak ada yang positif. Ya, konon katanya Inggris minus 20, Jepang sudah minus 10, dan Indonesia minus 5. Dan kemungkinan September sampai Desember itu menurut Menko Polkam itu kita akan mengalami resesi kembali. Artinya kehidupan akan semakin sulit. Ya, ketika awal COVID saya tanya kepada seorang pengusaha di Sanggau, saya beli bahan bangunan ke mereka.
Lalu saya tanya, gimana bos? Omsetnya hancur Pak Yopi, dia bilang. Ya, tinggal 10% saja. Ini toko bangunan terbesar di Sanggau, Amerta. Ya, dia bilang cuma tinggal 10% saja. Ya, banyak juga anak-anak Tuhan mengalami resign, putus hubungan kerja. Dan juga gereja-gereja mengalami kelesuhan. Ya, banyak jemaat-jemaat karena dalam masa pandemi COVID ini tidak ada kepastian, mereka pun juga bukan hanya kehidupan ekonominya, tetapi kehidupan rohaninya juga mundur. Tapi saya percaya hari ini firman Tuhan akan menguatkan kita semua. Supaya apa? Supaya kehidupan kita semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, ada pandemi COVID, apapun ke depan yang terjadi, anak-anak Tuhan tetap dipakai Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Ada amin? Kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini Matius 14 ayat 13 sampai 21 untuk berkali-kali kita baca perikop ini, bahkan kita mendengarkan khotbah tentang ini sudah juga berkali-kali. Tapi saya akan memberikan dimensi yang baru yang menguatkan kita supaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mundur, tetapi hidup yang dipakai oleh Tuhan. Roh kita semakin menyala-nyala di dalam mengikuti Tuhan. Ya, ayat 13, saya bacakan sekali lagi. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri. Ini judulnya Bapak Ibu, Yesus memberi makan 5.000 orang, belum lagi anak-anak perempuan. Jadi dengan kata lain, Yesus mengadakan mujizat. Ya, pertanyaannya, Yesus ada di situ, dia mau mengadakan KKR atau mau mengadakan mujizat atau mau ngapain Bapak Ibu? Halo? Bapak Ibu mau ngapain? Mau mengasingkan diri. Yesus mau menyingkir, Yesus mau tidur. Ya, Yesus mau istirahat. Capek dia ngadain KKR. Saatnya dia mau bersekutu dengan Tuhan, dia berdoa dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ribuan orang pada saat itu berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus, ngintilin Tuhan Yesus. Ya. Dan ini adalah satu kesempatan buat Tuhan Yesus. Ada amin? Katakan sama-sama, kesempatan. Ya, selalu ada kesempatan buat Tuhan Yesus. Dan juga selalu ada kesempatan kepada kita, bukan hanya menunggu KKR akan dilaksanakan, tetapi setiap hari itu adalah kesempatan untuk kita bisa melayani, untuk kita hidupnya dipakai untuk Tuhan, untuk kita hidupnya dipakai buat kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, selalu ada kesempatan, Bapak Ibu. Jangan melihat segala sesuatu untuk kepentingan diri kita sendiri. Tuhan Yesus enggak memikirkan dirinya sendiri. Harusnya Tuhan Yesus dia istirahat, dia tidur, ya dia bersekutu dengan Tuhan, dia mau mengasingkan diri. Tetapi dia melihat ini sebagai satu kesempatan. Awal COVID Bapak Ibu, mujizat terjadi dalam kehidupan saya. Mobil Land Cruiser saya sudah lama dipasarin di Malaysia, enggak laku-laku. Tiba-tiba orang datang Bapak Ibu, bawa duit langsung bayar cash, enggak lihat lagi mobilnya Bapak Ibu. Saya mau beli mobil Bapak. Orang itu orang Ngabang, bukan orang Malaysia. Ya, saya mau beli mobil Bapak. Wih, alhamdulillah Bapak Ibu. Saya bisa jalan-jalan dapat uang segitu banyak ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, ada satu tantangan. Kita buat asrama untuk pelajar. Ya, karena nanti semester ini kita mau undang anak-anak sekolah plus ada asrama di dalam sekolah kita. Ya, puji Tuhan, uang yang saya dapat itu, Bapak Ibu, saya investasikan untuk membangun asrama pelajar. Ini kesempatan buat saya untuk menabur Bapak Ibu. Saya tidak memikirkan diri saya sendiri. Ini khotbah di record loh Bapak Ibu, orang bisa mendengar. Ya, saya nggak pernah memikirkan nanti uang 80 juta itu yang saya dapat itu kedepannya untuk saya pakai, prepare tabungan saya untuk menghadapi masa COVID ini Bapak Ibu. Tidak, saya tidak memikirkan ini. Ini adalah kesempatan untuk saya menabur.
Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ternyata uangnya jauh dari kurang. Bukan dari lebih. Pembangunan sekarang ini sudah 700 juta rupiah. Bapak Ibu, dari mana uangnya? Ya, dari gereja pusat tidak ada. Semenjak Pak Yos meninggal, kita putus hubungan dengan gereja pusat. Ya, saya nggak berharap dengan gereja pusat. Boro-boro untuk misi, untuk peti matinya Pak Yos saja mereka bilang itu defisit. Jangankan peti mati, kacang aja nggak datang pada waktu Pak Yos meninggal, Bapak Ibu. Sama sekali tidak ada keterlibatan gereja, apalagi untuk misi, Bapak Ibu. Tapi saya punya Tuhan yang sanggup saya andalkan. Ada amin? Uang Bapak Ibu tidak pernah kurang. Ini udah habis 700 juta rupiah Bapak Ibu. Ya, bulan kemarin sudah benar-benar habis. Dapat lagi 130 juta cash Bapak Ibu. Saya duitnya juga nggak tahu. Bukan dari sponsor Bapak Ibu, bukan dari jemaat. Ada juga orang dikasih mimpi. Ini orang bukan dari gereja kita. Saya bermimpi ketemu dengan Pak Yopi di Sungai Kapuas. Dia cerita tentang visi misi yang ada di Sosok. Lalu saat itu dia berikan sejumlah uang untuk pembangunan yang ada di Sosok Bapak Ibu. Hidup saya benar-benar mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan yang saya sembah tidak pernah meninggalkan dan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan saya. Itulah Tuhan saya Bapak Ibu. Ya, dan saya pun juga enggak kekurangan. Saya tidak takut. Ketika saya dapat duit, saya keep untuk diri saya sendiri, buat tabungan, menghadapi masa depan. Yang saya percaya bahwa Tuhan saya sanggup untuk memelihara kehidupan saya. Ketika kemarin pulang Bapak Ibu, ya, saya pulang nggak naik mobil Brio lagi Bapak Ibu. Di rumah saya ada mobil Brio. Mobil Brio itu mobil anak saya. Ya, waktu dia pertama kali kerja sebagai pilot, papi aku mau beli mobil. Dia mau beli HR-V, ya. Saya bilang mobil yang paling murah aja, Brio. Ya, sampai saya bilang begitu. Terus oke, dia beli, dia taat. Kemarin Bapak Ibu, bulan kemarin 2 bulan yang lalu dia WA, papi aku udah beli mobil. Mobil baru Bapak Ibu. Mobil apa itu? Mobil Mercy. Tuhan cukupi kita. Tuhan pelihara kita Bapak Ibu. Jangan takut. Ya. Ini saya ngomong bukan sombong Bapak Ibu. Di dalam masa pandemi ini, anak saya Bapak Ibu, pilot-pilot yang lain kena PHK. Dia malah beli Persi Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau saya tahu saya nggak kasih Bapak Ibu karena dia beli begitu aja akhirnya ya udahlah pakai Mercy sekali-sekali. Kalau di Kalimantan ini pakai gerobak, di Jakarta pakai Mercy. Jadi kesempatan bukan hanya untuk menabur, kesempatan untuk memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Banyak pada masa sekarang ini orang-orang kehilangan harapan. Mereka nggak tahu masa depannya gimana. Beritakan Tuhan Yesus kepada mereka. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia selalu menyertai kita. Ada amin? Ya, itu yang pertama. Yang pertama kita gunakan kesempatan dimanapun kita berada. Tuhan kasih kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan kasih kesempatan kita untuk kita diberkati supaya apa? Kita memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ada amin? Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang pertama tadi kesempatan, selalu ada kesempatan untuk menabur, memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, gereja atau jemaat yang dipakai oleh Tuhan selalu ada belas kasihan di dalam kehidupannya. Ada amin? Ya, Bapak Ibu, saya percaya ketika saudara, Bapak Ibu di sini lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selalu ada belas kasihan di dalam kehidupannya. Orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya di dalam gereja, itulah objek belas kasihan kita.
Ada amin? Jangan memikirkan diri kita sendiri. Tapi juga jangan sampai kita dieksploitasi. Ya, artinya dimanfaatkan. Orang datang ke gereja hanya memanfaatkan belas kasihan dari orang-orang yang ada di dalam gereja. Ini banyak terjadi. Orang datang ke gereja karena melihat orang-orang Kristen itu berbelas kasihan. Di gereja saya di BSD Bapak Ibu, ada orang tua asuh, program OTA, ada program diakonia untuk orang-orang miskin. Ini udah puluhan tahun, ya sampai sekarang. Jadi gereja saya minggu pertama itu selalu ramai. Ya, tapi minggu kedua, ketiga, keempat sepi Bapak Ibu. Kenapa? Karena minggu pertama selain perjamuan kudus ada pembagian uang otak dan uang diakonia. Jadi banyak yang datang Bapak Ibu. Tiap bulan seperti ini. Saya pernah melihat ini sebagai hal yang gak sehat. Saya bilang, full timer saya, ya, mulai bulan depan, kalau mereka nggak datang minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, stop bantuan otaknya dan diakonianya. Puji Tuhan Bapak Ibu, semenjak saat itu gereja penuh minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang sonto loyonya lagi, yang kurang ajarnya ini Bapak Ibu, yang terima otak. Kita otak ini kita berikan ketika anaknya masih TK, lalu sudah lulus kuliah, masih terima otak Bapak Ibu. Dulu dia naik motor, sekarang dia naik mobil. Saya tanya kepada full timer saya, ibu itu masih terima otak? Masih Kak. Naik mobil juga masih terima otak? Masih Kak, dia bilang. Lalu, ya kalau di stop dia keluar dari gereja, stop mulai bulan depan. Puji Tuhan Bapak Ibu, mulai saat itu dia nggak pernah datang ke gereja sampai sekarang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, yang kedua kita harus punya belas kasihan, tetapi jangan dimanfaatkan oleh orang-orang yang oportunis seperti ini. Ada amin? Ya, saya puji Tuhan, saya punya istri yang punya hati yang berbelas kasihan. Sama seperti mertua saya, orang tuanya Bapak Ibu. Ya, gaji saya habis lalu untuk apa? Untuk orang-orang yang banyak dibantu. Ya, Bapak Ibu, sampai saat ini sekalipun kami ada di Sosok, tetap jemaat-jemaat yang di BSD kami perhatikan. Kalau ada yang sakit itu istri saya terlebih tahu ya. Dia punya hati yang berbelas kasihan untuk orang-orang yang perlu dikasihani. Itu yang kedua, Bapak Ibu mau dipakai Tuhan, hidupnya harus punya belas kasihan. Kenapa kita berbelas kasihan? Itu bukan karakter, tapi karena Tuhan Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita mempunyai hati yang berbelas kasihan. Yang ketiga ayat 15, tadi pertama apa? Kesempatan. Kedua, berbelas kasihan. Yang ketiga ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ya, kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya akan bilang kepada murid-muridnya, tempat ini sunyi, tempat ini sepi, kata murid-muridnya. Saya sebagai Tuhan Yesus akan jawab, udah tahu, nggak usah dikasih tahu. Saya tahu tempat ini sunyi, tempat ini sepi, nggak ada rumah makan, nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamart, karena ini padang gurun. Buat apa dikasih tahu Bapak Ibu? Ya. Yang pertama karena murid-murid merasa bahwa apa yang terjadi, masalah yang terjadi, masalah perut ini bukan urusan gereja. Urusan gereja adalah urusan rohani. Masalah jasmani, masalah perut ini adalah urusan mereka sendiri. Mau mati kek, mau sakit kek, mau lapar kek, urusan mereka. Mereka datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, menerima mujizat, lalu kemudian pulang. Itu bukan urusan kita lagi. Lalu Tuhan Yesus katakan, kamu harus memberi makan.
Kenapa mereka berkata begitu Bapak Ibu? Karena murid-murid sama seperti kita. Orang Kristen datang ke gereja tapi tidak merasa bahwa Tuhan mereka itu ada di dalam kehidupannya. Tidak menyertai mereka, tidak ada di dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu. Ini Tuhan Yesus ada beserta mereka. Mereka masih ngomong seperti ini Bapak Ibu. Ini kan kebangetan ya. Karena apa? Karena mereka belum tahu siapa Tuhan Yesus. Mereka menilai Tuhan Yesus itu hanya tokoh agama atau nabi atau pembuat mujizat. Dia belum tahu bahwa Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Fokus mereka hanya diri mereka sendiri. Fokus mereka hanya kemampuan mereka sendiri Bapak Ibu. Tapi tidak berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang datang ke gereja harus berfokus bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang beda dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Kita bisa hidup sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen bukan karena kekuatan kita, karena anugerah dan kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Ini yang masalahnya Bapak Ibu. Fokus mereka hanya kepada diri sendiri. Fokus mereka hanya pada kemampuan mereka sendiri. Coba kalau gereja berfokus pada kemampuan diri sendiri Bapak Ibu. Gereja keuangannya kurang, kita keuangannya kurang karena ini masalah resesi, karena ini masa pandemi. Kita tidak sanggup melakukan apa-apa. Tapi kalau kita berfokus kepada Tuhan, kita sanggup melakukan berbagai-bagai perkara di dalam kehidupan kita. Itu yang masalahnya Bapak Ibu. Fokus mereka kepada Tuhan, kepada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Makanya mereka berkata, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan. 17, jawab mereka, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Kami cuma punya segini. Ya, kami tidak sanggup melakukan apa-apa Bapak Ibu. Jangan melihat keberadaan kita. Jangan melihat keberadaan gereja. Jangan melihat situasi, tapi tetap fokus kepada Tuhan. Kita akan melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar, dan Tuhan akan pakai kehidupan kita dan gereja bagi kemuliaan Tuhan. Ada amin? Ini hal yang penting. Ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ini persis seperti perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang kita lakukan adalah Bapak Ibu, bukan perjamuan itu yang kudus, tapi perjamuan dari orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus itu? Saudara dan saya. Kenapa kita kudus? Bukan karena kita rajin ke gereja, berdoa, baca Alkitab, menyembah Tuhan. Tapi Tuhan mati di kayu salib. Supaya apa? Kita orang berdosa diangkat menjadi anak-anak Allah. Menjadi imamat rajadi, menjadi orang-orang kudus Bapak Ibu. Ketika sama seperti di dalam ayat ini, ketika kita mengadakan perjamuan kudus, artinya Bapak Ibu, roti dan anggur ini yang merupakan lambang tubuh dan darah Kristus, kita makan Bapak Ibu, kita minum, lalu terjadilah kesatuan antara Yesus dengan kita, anak-anak Allah. Ketika terjadi kesatuan antara kita dengan Tuhan Yesus Kristus, akan ada perkara-perkara besar terjadi di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya ayat 20 katakan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang Bapak Ibu. Itu hasilnya. Hasil dari apa? Hasil yang mau hidupnya dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Tapi kalau hanya kita berfokus kepada diri kita sendiri, berfokus kepada keadaan kita, tetaplah gereja tidak melakukan apa-apa. Banyak yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Terutama jangkau jiwa. Banyak orang-orang di luar.
perlu perkara-perkara ajaib. Melalui siapa? Melalui kita yang hidupnya mau dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya dan saya yakin ke depan gereja ini akan terus semakin melangkah, maju ke depan. Akan banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini dan pada akhirnya hidupnya memuliakan Tuhan. Jangan kita melihat situasi ini sebagai situasi yang menghalangi kita untuk kita melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Justru ini adalah kesempatan, sama seperti di sosok ini adalah kesempatan untuk apa? Pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita dan pada akhirnya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Saya akan tantang saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi. Tidak usah ke depan, cukup di bangku dan angkat tangan. Kalau saudara mengamini firman Tuhan ini dan hidupmu mau dipakai bagi kemuliaan Tuhan, saudara boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Saya mau berdoa untuk saudara yang sudah mengangkat tangan ini. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang sudah mengangkat. Kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan mereka. Mereka akan dipakai Tuhan, dilawat oleh Roh Tuhan lebih lagi. Dan urapan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Hidup mereka semakin percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan tidak lagi ragu, tidak lagi khawatir dalam menghadapi masa depan ini. Karena mereka melihat bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mengangkat tangan, apapun juga pergumulan mereka, sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan angkat beban kehidupan mereka. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan jalan dalam kehidupan mereka. Yang miskin akan sanggup berkata kaya. Dan terlebih lagi Tuhan akan memulihkan rumah tangga mereka. Hubungan suami dengan istri dipulihkan. Hubungan orang tua dengan anak dipulihkan. Hubungan menantu dengan mertua dipulihkan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang mengangkat. Kami berdoa untuk gereja ini Tuhan. Tuhan pakai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Kami melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan gereja di tempat ini Tuhan. Dan akan banyak jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib akan terjadi di dalam gereja ini, sehingga nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya berkata amin. Haleluya, puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, kami ucapkan terima kasih kepada Pastor Yopi yang sudah memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saat ini kita masuk dalam persembahan. Persembahan saudara bisa masukkan ke dalam amplop yang sudah terima. Dan bagi saudara yang akan mengembalikan persembahan perpuluhan atau memberikan persembahan lainnya, kami juga menyediakan amplop persembahan di belakang. Dan setelah ibadah selesai, setiap persembahan saudara bisa dimasukkan kembali ke dalam kotak persembahan. Baik, saat ini kita sama-sama berdoa untuk persembahan. Bapak mengucap syukur Tuhan dengan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami mau memberikan yang terbaik. Untuk persembahan ini dikuduskan, sehingga semua dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, pekerjaan kami, usaha kami, studi kami percaya setiap kami di dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang diberkati katakan, amin. Kita akan sama-sama menyaksikan Jora Info. Shalom sahabat kerajaan, saya yakin dan percaya semua kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Tuhan berjalan bersama-sama kita. Kembali lagi bersama saya Ena, kita menyaksikan Jordan Info minggu ini. Informasi yang pertama,
Kami mengundang sahabat untuk bergabung dalam Morning Worship setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi live di Facebook Natalia Lim. Yang kedua, Harvest Generation Community. Untuk waktu dan tempat, sahabat bisa menghubungi HP sekretariat berikut ini. Yang ketiga, HK Service diadakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore live melalui Facebook Gereja Sungai Yordan, Singkawang. Hey anak muda, mari bergabung bersama kami di ibadah persekutuan pemuda remaja pukul 6.30 sore di Gereja Sungai Yordan, Singkawang. Kami tunggu ya. Sahabat, informasi kali ini, mari mengundang anak-anak sahabat untuk mengikuti ibadah anak pukul 11 siang melalui akun Facebook Gereja Sungai Yordan. Nah sahabat, kita sudah di penghujung informasi. Kami mengundang kembali sahabat untuk hadir di ibadah minggu depan. Ibadah raya pertama pukul 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 6 sore. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri saudara. Kasih tahu kiri kananmu, kamu luar biasa. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yesus kau sertaku, selalu bersamaku. Aku takkan goyah, hatiku percaya. Yesus kau ada, selamanya ajaib. Selalu ku serukan, tiada yang sepertimu. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, aku berseru. Haleluya, haleluya. Aku bernyanyi, aku berseru. Haleluya, 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 Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih lagi sorakan haleluya, haleluya. Yesus dahsyat, Yesus ajaib. Lebih lagi sorakan haleluya. Dia dahsyat, dia ajaib. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak
kami bersyukur untuk ibadah kami pada saat pagi hari ini. Engkau telah memimpin, menyertai, dan setiap kami diberkati. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba percaya Engkau memimpin, menyertai, dan memberkati hamba-Mu. Perjalanannya juga kembali ke sosok ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, umat-Mu sebentar akan pulang. Kami semua diberkati. Mari rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kita angkat dua-dua tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi dicurahkan dengan berlimpah-limpah atas setiap kita. Yesus Tuhan, Dia mengasihi setiap kita. Dia sudah membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, Dia memberi kemenangan yang ajaib buat semua kita. Roh Kudus yang dengan setianya menolong engkau, menghibur engkau, menguatkan engkau, menyertai engkau dimanapun engkau berada. Semua kita diberkati di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu dan tetap semangat di dalam Tuhan.